pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi renungan firman Tuhan dalam hidup kita sebagai manusia rohani. Di dalam Injil Lukas pasal 13 Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, tapi yang saya baca buka hanya ayat 26. Nah, ayat 26 berkata, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Puji Tuhan. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus, judul renungan kita pada kesempatan ini adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, rancangan Tuhan adalah sempurna. Jadi kalau kita bicara tentang rancangan Tuhan, Tuhan itu sempurna rancangannya. Tuhan menyusun skenario kehidupan yang terbaik bagi kita. Bagi yang percaya kepadanya, bagi yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Allah atau Yesus menyusun skenario kehidupan yang terbaik bagi kita. Nah, akan tetapi manusia tidak mampu memahaminya. Ya. Makanya tidak jarang kalau ada anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tahu firman tetapi tidak menjadi pelaku, tidak mempraktekkan. Ya, saudara-saudara ya. Apakah mereka tidak memahami atau sebaliknya memahami tetapi tidak mau atau malas atau menggampangkan, ya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sehingga tidak menjadi pelaku. Nah, saudara, setelah 3 tahun mengikut Yesus, murid-muridnya semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang Tuhan janjikan. Jadi dari hari ke hari mereka memahami. Artinya di sini boleh dikatakan mereka itu bertumbuh. Yang tidak tahu jadi tahu. Yang tidak memahami jadi memahami, ya. Memahami karakter Kristus, memahami kehendak Kristus. Kenapa? Karena mereka bersama-sama. Ya. Nah, jadi Yesus adalah Mesias yang Tuhan janjikan datang untuk memimpin Israel dan membebaskan dari penjajahan Romawi. Ya, tetapi kematian Yesus di kayu salib membuyarkan mimpi indah mereka. Ya, senang mereka itu saudara-saudara, ya ada seseorang, ada Yesus, ya, yang melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi saudara, kita lihat Yesus mati. Dan mimpi mereka itu buyar. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Yesus sudah bangkit. Dan kita tahu di dalam Alkitab bahwa dia mati dan dia bangkit. Sesudah bangkit, menampakkan diri kepada kedua murid yang sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Dan Yesus mendekati mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Perhatikan di situ bahwa Yesus berbareng, tapi tidak kenal. Ya, tidak kenal. Ya. Selanjutnya Yesus bertanya apa yang mereka percakapkan. Tampak muka keduanya berubah, muram, sedih, ya, merasa kehilangan, ya, tidak ada sukacita. Mereka bercerita bahwa Yesus orang Nazaret yang telah dihukum mati dengan
cara disalibkan, padahal mereka mengharapkan Yesus menjadi pembebas bagi Israel. Mereka mengeluhkan skenario yang urung terjadi. Apa pula maksud berita menghebohkan dari para perempuan yang mengatakan dia telah bangkit? Tanpa mereka ketahui, yang terjadi ialah yang terbaik. Pemahaman mereka mati, Yesus sudah mati, habis perkara. Tetapi ketika perempuan-perempuan ini mengerti dan tahu bahwa Yesus sudah bangkit, itu heboh. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, tanpa mereka ketahui, yang terjadi ialah yang terbaik. Ya, Allah merancang sesuatu tentu yang terbaik bagi manusia, tapi manusia jasmani tidak paham. Sehingga mereka berpikir bahwa sampai ada perempuan-perempuan pada waktu itu menganggap Yesus dicuri orang. Saudara-saudara, kadang-kala kita temukan anak-anak Tuhan yang sudah lama di dalam Tuhan, tetapi tidak paham tentang firman Allah, tentang hal-hal yang terbaik yang Yesus rancangkan. Kadang-kadang mereka hanya berpikir rancangan mereka lebih baik daripada rancangan Tuhan atau berita firman Tuhan. Sehingga ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka, maka mereka itu kecewa. Ya, kecewa. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, ya, kita membaca di sini. Nah, jauh lebih besar tujuan. Jadi tujuannya Yesus itu jauh lebih besar, yang dimaksudkan oleh Yesus bukan sekedar pembebas Israel, melainkan membebas segenap umat manusia dari dosa. Jadi tidak hanya khusus Israel. Biasanya kan saudara-saudara, ya, mereka berpikir hanya mereka saja yang memiliki hak itu. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Siapapun yang menerima dia. Ada pengampunan dosa di situ. Jadi tidak hanya khusus Israel yang dibebaskan, tetapi yang percaya siapapun, suku bangsa siapapun, ya, melainkan membebaskan umat manusia dari dosa. Oleh kematian Yesus, kuasa maut telah dipatahkan. Oleh kebangkitan Yesus, kita beroleh jaminan akan kehidupan kekal. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan mati selamanya, tetapi ada proses sehingga dia, saudara-saudara, kita baca dalam Alkitab, dia mati dan dia bangkit. Dia mati, dia rela dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Dia rela, ya. Supaya apa? Tujuannya supaya apa? Supaya setiap manusia itu beroleh kehidupan kekal, selamat. Saudara, ya. Setelah Yesus menjelaskan segala sesuatunya kepada mereka, maka celiklah mata. Dan mereka melihat bahwa dia yang berkata-kata ialah Yesus. Saudara-saudara, mengertilah pula mereka dan maksud mulia kedatangan Sang Mesias ke dalam dunia. Niscaya sekarang celik juga mata kita bahwa rancangan Tuhan sempurna. Faktanya, tidak akan didapatinya kekurangan pada pemikiran Tuhan. Bila skenario dalam pikiran kita tidak terjadi, itu karena terdapat skenario sempurna dari pemikiran Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, jadi kita kembali melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Yesus mati terus, Tuhan kita mati terus, maka sia-sia pengorbanan kita, sia-sia pelayanan kita, sia-sialah kita mengembalikan milik Tuhan. Tetapi karena Yesus kita sembah mati dan bangkit, maka saudara-saudara, apa yang terjadi? Semua persembahan pelayanan kita berbau harum di hadapan Allah. Kehendak Allah yang terjadi adalah yang terbaik, lebih daripada skenario dalam pemikiran kita.
Mari kita menyerah dalam kehendak Allah, jadilah umat Tuhan penurut, sehingga rancangan Tuhan yang sempurna itu kita pahami, kita tidak ragu-ragu, karena Dia Allah, kita Allah yang ajaib. Tuhan tolong kita semua. Amin.